Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Rofi Sulistiono, di video pembelajaran pada kali ini. Kita akan membahas bab yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Materi ini adalah materi kelas 7 semester 1. Al-Quran dan hadis merupakan sumber ajaran Islam yang dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keduanya berisi pedoman hidup yang mengajarkan cara beribadah dan bermuamalah dengan baik dan benar. Al-Quran dalam sejumlah ayat dijelaskan sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sedangkan hadis yang merupakan perkataan, sikap, dan tindakan Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Keduanya merupakan sumber ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Itulah sekilas tentang Al-Quran dan hadis. Setidaknya memberi gambaran pada kita semua bahwa menjadi penting untuk mempelajari keduanya. Karena dengan mempelajari kedua sumber ajaran Islam, kalian dan kita akan mengerti bagaimana menjalani ajaran Islam dengan baik dan benar. Di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai kehidupan yang sangat mulia, kehidupan umat manusia. Marilah sebelumnya kita baca Quran surat An-Nisa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibat. Yang berikutnya adalah Quran surat An-Nahl ayat 64. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Quran, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, di sini ada hukum bacaan alif lam dalam pembelajaran bab ini. Ini adalah tentang Al-Quran dan hadis. Makanya untuk belajar Al-Quran tentunya perlu belajar tajwid. Di sini kita akan belajar tentang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Adapun ciri-cirinya kalau alif lam samsiyah ada tasdid. Ya, ada tasdid itu di depan huruf lam, alif lam tak terbaca. Di belakang alif lam ada huruf samsiyah. Nanti huruf samsiyah ada. Terus kalau alif lam qamariyah ada sukun di atas lam, alif lam terbaca jelas, di belakang alif lam ada huruf qamariyah. Untuk mengenal bacaan alif lam, ada huruf hijaiyah dibagi menjadi dua, yaitu ada huruf hijaiyah qamariyah dan samsiyah. Adapun huruf qamariyah ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Adapun huruf samsiyah ada ta, sa, zal, ro, za, shin, shod, dot, to, do, lam, dan nun. Itu beberapa huruf. Jadi ketika kita sudah hafal dengan huruf samsiyah ini atau qamariyah, kita bisa mengenal bacaan alif lam samsiyah maupun alif lam qamariyah. Bacaan alif lam atau al, izhar qamariyah atau idgham samsiyah, alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, ada hurufnya tadi ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Sedangkan idgham samsiyah ya adalah hurufnya ta, sa, dal, zal, ro, za, shin, shod, do, to, do, lam, dan nun. Alif lam qamariyah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran. Jika terdapat huruf alif lam mati bertemu dengan huruf qamariyah, bacaan lam pada lafal tersebut dibaca jelas. Itu namanya alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam samsiyah
adalah bacaan, lafal atau kalimat dalam Al-Quran jika terdapat huruf alif lam mati bertemu dengan huruf samsiah, bacaan lam pada lafal tersebut dibaca tidak jelas. Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan sunnah atau Al-Quran dan hadis ya. Itu karena ada yang mendefinisikan hadis itu sama dengan sunnah. Ya. Al-Quran dan hadis, nanti kita akan belajar pengertian Al-Quran, pengertian hadis, ada fungsi hadis terhadap Al-Quran, tadi sudah disinggung juga, alif lam komariah, alif lam samsiah sudah disinggung di depan. Nanti terus ada kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Membaca, memahami dan berperilaku. Al-Quran dalam istilah ini ada Al-Quran, ada khabar, ada hadis, ada asyar. Ya. Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kita sebagai umat Islam tentunya pasti sudah mengenal, tahu Al-Quran dan bentuknya maupun tulisannya. Tapi pengertiannya lebih kita cerita lagi, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT berbahasa Arab sebagai mukjizat yang disampaikan secara mutawatir, tertulis dan mushaf dalam mushaf, dan membacanya adalah ibadah. Dan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang mengatakan tadi sunnah dan hadis itu sama. Ada yang mengatakan sunnah dan hadis itu sama. Ada beberapa fungsi hadis. Ya. Ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah bayan at-takrir. Apa itu bayan at-takrir? Adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran sudah ada pernyataan, terus diperkokoh lagi dengan hadis yang namanya bayan at-takrir. Ada bayan at-tafsir. Apa itu bayan at-tafsir? Adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan rincian atau penjelasan lebih lanjut. Seperti pada ayat-ayat mujmal atau umum atau global atau mutlak atau tidak mempunyai batasan dan am atau umum. Terus ada fungsi hadis berikutnya adalah bayan at-tashri, adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Dan terakhir, fungsi hadis adalah bayan an-nasyah, adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Sedangkan kabar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi. Itu namanya kabar. Sedangkan asar sendiri adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Untuk kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 sendiri itu adalah menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpin-pemimpin kita atau ulil amri, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Itu adalah kandungan surat An-Nisa ayat 59. Untuk kandungan surat An-Nahl ayat 64 sendiri itu menjelaskan kepada seluruh manusia apabila ada perdebatan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir, dan hukum agar kembali pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijadikan petunjuk dan rahmat bagi umat Islam. Jadi ketika kita mempunyai perselisihan, perdebatan, kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Juga tentunya kita harus melalui guru kita, para kiai, para ulama, supaya tidak ada kita tidak bisa memutuskan hukum sendiri. Kita harus tetap merujuk kepada para ulama. Yang berikutnya ada alif lam samsiah. Alif lam dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dan melepaskan suara alif lam. Huruf alif lam samsiah terdiri dari 14 huruf, yaitu sebagai berikut. Tadi ada ta, sa, dal, ro, za, shin, shod, dot, to, do, lam, dan nun. Sedangkan alif lam komariah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam. Berbeda dengan alif lam samsiah, alif lam ini dibaca jelas atau izhar, tidak melebur pada huruf yang ada di depannya,
Alif Lam Komariah juga terdiri dari 14 huruf. Di antaranya ada alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Demikian tadi adalah pembahasan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Semoga kalian semakin giat dalam belajar membaca Al-Quran maupun memahami isi-isinya dan juga belajar tentang hadis dan dapat menerapkan cara hidup sehari-hari. Dari saya Duksian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.